Jadi kita memahami tentang traversal. Traversal di graf ada dua macam, yaitu breadth first search dengan depth first search atau DFS dan DFS. Nah, kita lihat kalau yang depth first search ya, yang DFS. Ini contoh ketika kita punya graf, ya. Ini untuk gambaran. Kalau biru ini berarti nanti sudah dikunjungi, sebenarnya yang hijau belum dikunjungi. Nanti tanda panahnya ini berarti jalannya ya. Nah, kalau depth first search sama dengan namanya, artinya depth kedalaman, jadi masuk dulu dalam gitu ya. Biasanya itu diawali dengan edge, kalau di matrik, adjacensi matrik berarti biasanya diawali dengan vertex yang paling kecil. Kalau 0 ya berarti vertex yang ke 0, biasanya diawali dari situ. Ya, contohnya di sini kan vertex yang pertama misalnya A, kemudian karena depth, maka dia akan mencari vertex yang adjacent atau yang terhubung ke dia, dan untuk traversal ini kita butuh satu flag yang dipakai untuk mengecek dia sudah pernah dikunjungi atau belum. Ya, maka di sini pertama A, maka A ini akan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Jadi nanti ketika Anda implementasi program, maka di vertex itu akan butuh atribut atau kita katakan flag bahwa dia sudah dikunjungi. Ya, nah ini untuk yang vertex A sudah dikunjungi, kemudian dia akan mencari vertex dari vertex A yang adjacent dan yang belum dikunjungi. Ya, jadi yang berkaitan yang adjacent dengan A, tapi dia tandanya sudah dikunjungi itu masih false. Jadi default awalnya sudah dikunjungi itu false semua. Ya, nah ketika masuk ke A, nanti sudah dikunjunginya akan true. Kemudian dia akan cek ke yang adjacent. Ternyata yang adjacent pertama, biasanya kan dia loopingnya urut indeks ya. Maka di sini urut indeksnya dia B. Ternyata B ini belum dikunjungi, adjacent dan belum dikunjungi. Ya, flag belum dikunjunginya masih false. Maka dia akan menandai, jadi kalau sudah di sini, maka B-nya ini akan ditandai. Dan kemudian dicetak. Ya. Kemudian setelah itu B kan sudah dikunjungi nih. Kemudian berdasarkan B-nya ini, dia akan cari yang adjacent ke B dan belum dikunjungi. Maka di sini akan didapat C. Ya. Kemudian di C, setelah panasnya kelihatan nggak? Ya, saya ulangi ya. Ini A sudah dikunjungi, dia cari adjacent dan belum dikunjungi ke B. Setelah itu B ternyata tadi sudah dikunjungi, maka B sudah dikunjungi. Dia cari yang belum dikunjungi dan adjacent ke B, dapatlah C. Maka C ini kemudian ditandai sudah dikunjungi. Kemudian dari C ini dia akan cari yang adjacent dan belum dikunjungi. Kalau looping kan berarti dia cek ke A nih. Ternyata A itu sudah dikunjungi. Jadi dia balik ya, A tidak akan kepakai. Sebenarnya juga B, tapi B ini sudah dikunjungi kan. Nah, maka kemudian dia akan ke cari berikutnya, yaitu dia akan menuju ke D. Ya, D ternyata adjacent dan belum dikunjungi. Maka berikutnya adalah ke D. Ya, di sini D sudah dikunjungi, maka dia akan tandanya sudah dikunjungi. Kemudian setelah itu dia cek, sebenarnya dia ceknya ke A. Tapi ternyata kan A sudah dikunjungi. Ya kan? Sebenarnya dia juga cek ke C, tapi tadi kan C yang sebelumnya ya. Nah, setelah itu D ini sudah habis kan? Yang adjacent ke dia dan belum dikunjungi sudah habis, sudah tidak ada lagi yang bisa. Maka kita balik ke C. Ya. Kemudian C ini dia akan cek yang pasti A sudah dikunjungi, B sudah, D sudah, maka dia akan menuju ke E. E-nya sudah dikunjungi, maka E-nya akan ditandai. Kemudian setelah itu E ini akan cek.
Ternyata A sudah, C sudah. Ya. Nah, sampai di sini dia balik C. C-nya kan sudah nih. Maka dia akan balik lagi tadi sebelum C apa? B. B-nya sudah semua. Balik lagi ke A. Oh, A-nya sudah semua. Berarti sudah selesai. Seperti itu. Cukup jelas kah? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Itu harus A ke B gitu ya, Bu? Nggak bisa A ke D, A ke E gitu, Bu? Biasanya karena kita kan nanti looping ya. Kalau looping kan, masih ingat kalau matrik kan kita looping berarti paling dimulai dari yang paling kecil kan? Iya, Bu. Berarti urut gitu ya, benar. Oh, kalau kamu mau urut paling besar ya nggak apa-apa. Oh iya. Tapi kan pasti konsisten ya kalau kamu di A mulai dari yang paling besar ke D dulu kan, ya berarti pasti nanti setelah itu ya paling besar lagi gitu. Nggak masalah. Karena kita pakai matrik kan berarti modelnya di looping index aja seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang DFS. Ya, nah ini algoritmanya. Jadi untuk implementasi DFS ini kita butuh stack. Ya, makanya kenapa materi ini setelah stack ya. Masih ingat stack kan ya, tumpukan ya. Jadi kita pinjam stack yang dipakai untuk tadi nge-push vertex yang tadi mau kita cek. Seperti itu. Jadi ini algoritmanya awalnya stacknya diinisiasi dengan vertex yang biasanya tadi kalau mulainya dari indeks kecil ya berarti biasanya dimulai dari vertex indeks 0 gitu ya. Inisialisasi dulu. Kemudian setelah itu nih nanti masuk looping. Ya, masuk looping kan based on-nya tadi vertex awal. Ya, vertex awalnya tadi dicek nilai dari vertex yang paling nilai dari vertex yang ada di stack yang paling atas. Ya, kalau dia belum tadi kan dapatnya A gitu ya, maka dari A itu dicari yang adjacent. Dia akan looping, dicari yang adjacent dan belum ditandai. Kalau dapat, kemudian yang adjacent dan belum ditandai tadi dia akan di-push ke stack. Ya. Kemudian setelah itu berikutnya cek masih ada nggak vertex yang adjacent dengan vertex tadi. Kalau sudah habis vertex yang adjacent, maka dia akan di pop yang tadi. Tapi kalau belum maka ulangi lagi hasil yang dari tadi kan A ya masuk kan. Kemudian kan setelah itu dari A tadi dia akan ngecek kan, ngecek yang adjacent dengan A dan belum ditandai masih dapat D, maka dia akan looping lagi, dia akan menandai dan kemudian dicetak, kemudian di-push D-nya. Seperti itu. Nah, sama seperti yang tadi sampai ketemu di D, sudah habis kan? D sudah habis yang adjacent dan belum ditandai, sudah habis, maka D-nya itu akan di-pop dari stack. Gitu. Seterusnya. Sampai stack-nya habis. Coba ya kita lihat ilustrasinya kalau kita pakai stack. Jadi awalnya stack-nya kosong, kemudian diinisialisasi dengan stack dengan kalau ini dia urutannya dari S ya. Masuk S ya ke stack. Kemudian setelah itu S ini dicek. Jadi belum di-pop dulu. S-nya masih dicek, masih diambil, dicek yang adjacent dengan S mana. Ternyata yang adjacent dengan S A. Kan dia belum ditandai nih. Kalau hijau ini artinya saya tandai ya. Nah, maka A-nya belum ditandai dan adjacent, maka dia di-push ke stack. Nih, dapat A. Setelah itu A-nya kan ditandai nih. Ya kan? Kemudian langkah berikutnya, tadi A kan yang paling atas. Kemudian cari yang adjacent dan belum ditandai dari A. Ternyata dapat D. Maka D ini akan ditandai dan kemudian di-push ke stack. Sama kan langkah yang tadi? Kemudian D
B-nya dicetak ya, cetak dan tandai, kemudian masuk ke step. Kemudian setelah itu langkah berikutnya, yang paling atas kan D nih, cari D yang adjacent dan belum ditandai mana, ya dapat B. Maka B ini ditandai, dicetak, kemudian di-push. Ya, terus setelah itu langkah berikutnya, yang paling atas kan B nih. Nah, dicek B ada nggak? Ternyata B itu semuanya yang adjacent dengan dia sudah ditandai. Maka kita pakai yang langkah ketiga tadi, di pop. B-nya akan di pop. Ya, maka sekarang yang paling atas ini adalah D. Setelah yang paling atas D, maka dicari. D itu yang adjacent dan belum ditandai mana? Ternyata dapat C. Maka C cetak dan cetak, di push dan ditandai. Cetak, tandai, dan push. Ya. Nah, setelah itu, sekarang yang paling atas kan C nih. Nah, yang paling atas C, kemudian dia dicek. Oh, ternyata C yang adjacent ke dia semua ditandai. Maka ini sebenarnya step by step ya. C-nya di pop. Setelah itu paling atas lagi D kan. D ternyata juga semua sudah adjacent dan sudah ditandai. Maka D-nya di pop. Itu juga A. A-nya dicek lagi. Semua udah yang adjacent sudah ditandai. Maka A-nya pop. Itu sampai nanti habis tesnya. Cukup jelas nggak? Yang terakhir ini saya tadi nggak sempat gambar satu demi satunya. Bingung nggak? Cukup jelas? Ada pertanyaan kah dengan yang DFS? Jelas? Kalau jelas, saya lanjut. Jelas, Bu. Ya. Nah, kemudian itu yang DFS. Nah, kalau yang berikutnya adalah BFS, karena bad first search, berarti dia melebar dulu. Ini prinsipnya sama, biasanya dimulai dari yang paling kecil, indeks terkecil, misalnya di sini A, maka dia akan cek yang adjacent dengan dia. Jadi A, B, C, D. Dia cek satu demi satu. A, adjacent B, adjacent lagi C, adjacent lagi D. Seperti itu. Ya, kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah yang pertama tadi kan setelah A dia B ya. Nah, setelah itu cek dari yang B-nya. Ya, kalau sudah semuanya, kemudian cek dari yang B-nya. Nah, B ini, kemudian dia akan cek yang adjacent dengan dan belum dikunjungi dengan B. C sudah, berarti dia akan ke E. Ya. B sudah habis kan, yang adjacent dan belum ditandai, maka dia akan menuju ke C. Jadi beda dengan stack tadi ya, kalau ini dia mulai dari yang pertama kali tadi. C, kemudian setelah itu, C dia juga akan cek yang adjacent dan belum dikunjungi. Ya, sini sudah, ini yang tadi sudah, maka dia ke F. Ya, kemudian F ini berarti dia akan ditandai dan dikunjungi. Ya, kemudian ini sebenarnya dia
cek dulu ke D. Nah, nanti sesudah C kan D. D ini juga akan cek. Ternyata yang ke dia sudah dikunjungi. Ya. Kemudian setelah itu, berikutnya dia akan cek yang setelah D tadi apa? E. E-nya cek juga. Ternyata sudah dikunjungi semua, ya adjacent. Terakhir dia akan cek F. Oh, ternyata F sudah dikunjungi semua. Ya, jadi urutannya beda ya. Kalau tadi kan dapatnya A, B, apa tadi? Kalau yang di DFS yang gambarnya sama, itu kan dapatnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau yang di BFS tadi, kita dapatnya A, B, C, D. Jatuhnya sama ya? Kebetulan sama. A, B, C, D, kemudian dapatnya E, F. Ini gambarnya sama nggak sih? Gambarnya beda ya? Gambarnya sama nggak, teman-teman? Oh, ternyata gambarnya beda. Gambarnya beda, hasilnya juga beda. Tuh, nah, cukup jelas nggak kalau paper search bedanya dengan DFS? Jadi dari satu node dia melebar dulu semuanya. Kemudian kalau sudah, terus ya balik lagi ke yang pertama tadi. Ya, cek lagi semua, gitu seterusnya. Nah, di BFS kita butuh bantuan Q. Sama tadi, Q-nya diinisiasi dengan vertex awal, kemudian kalau ini vertex-nya di DQ. Nah, vertex yang sudah DQ itu saya namai use vertex. Kalau use vertex-nya ini belum ditandai, maka kemudian ditandai dan dicetak. Kemudian di NQ. Nah, tapi NQ-nya adalah di NQ semua vertex yang adjacent ke use vertex tadi. Jadi looping. Di sini ini dia looping semuanya di NQ dulu. Tapi ini looping ini di NQ tapi tidak ditandai ya. Ditandainya di sini nih. Jadi dimasukkan dulu ke Q. Kemudian setelah itu looping lagi. Kalau sudah habis ya adjacent dan belum ditandai sudah habis, maka dia looping lagi. Ambil Q yang antrian paling depan tadi. Jelas use vertex-nya ini ditandai, kemudian dicetak. Setelah itu dia akan NQ semua vertex yang adjacent ke yang barusan diambil. Itu. Kalau udah looping lagi, gitu sampai Q-nya kosong. Nah, ini contohnya kalau ini pakai yang sama ya. Jadi ini tadi diawali dengan indeks nolnya dia S. Maka S-nya masuk ke Q. Ya, itu sebelum masuk looping. Nah, ketika sudah masuk looping, kemudian dia akan DQ. S-nya di DQ. Ya, di DQ, dicetak, ditandai. Kemudian berdasarkan S ini dia akan NQ semua yang adjacent dan belum ditandai. Jadi berdasarkan S-nya ini dia akan NQA, tapi tidak dicetak ya. Setelah itu NQB, setelah itu NQC. Ya. Setelah itu ternyata yang S tadi kan sudah semua nih, udah di NQ semua. Ya. Kemudian setelah itu dia akan mengambil dari antrian yang paling depan. Antrian paling depan kan A ya. A-nya ini akan di DQ. DQ ditandai sudah dicetak. Ya. Jadi di DQ kemudian ditandai sudah dicetak. Kalau di sini saya untuk enaknya ditandai sudah dicetak, tapi sebenarnya kalau nanti di program di DQ kemudian dicetak. Ya, setelah itu tadi kan di DQ kemudian dicetak. Nah, berdasarkan A-nya tadi yang barusan di DQ, dia akan mencari yang adjacent dan belum ditandai. Ya, tadi sini dapat D.
Maka D ini kemudian di NQ. Ya. Nah, setelah di NQ kan dapat DCB nih. Nah, setelah itu ternyata A-nya kan sudah habis nih. Yang sudah di ini tadi ditandai. Maka dia akan DQ yang B. DQ dari Q, dapatnya B. Maka yang di DQ ini akan dicetak. Kemudian berdasarkan B, dia akan cari yang adjacent dan belum ditandai. Ternyata tidak dapat. Sudah habis kan? Kalau sudah habis, maka B ini akan tadi kan sudah ya, B-nya sudah di DQ. Maka setelah itu dia akan looping lagi. Looping ambil yang DQ yang C. Nih, C-nya di DQ, kemudian dicetak. Kemudian berdasarkan C-nya tadi, dia akan cari yang adjacent dan belum ditandai. Ternyata sudah habis kan? Maka setelah itu dilakukan DQ. DQ berikutnya adalah yang D. DQ D, kemudian dicetak. Cek semua sudah ditandai dan Q-nya sudah habis. Nah, selesai. Jadi meskipun sudah mencetak semua, tapi kalau Q-nya belum habis, ya dia masih looping ya. Karena dia sebenarnya masih ngecek sampai habis. Oke, cukup jelas sudah? Jelas? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau enggak, ini beberapa penggunaan DFS maupun BFS. Ya, jadi kalau DFS ini bisa dipakai di spanning forest, ya. Kemudian big connected component. Kalau BFS ya dipakai di spanning forest dan shortest path, bisa dipakai di sana. Oke, dan coba kalau kita punya graf seperti ini. Coba kalian cek kalau pakai DFS seperti apa hasilnya, dan kalau memakai BFS seperti apa hasilnya. Oke. Nanti saya tunjuk ya, yang sudah berapa waktunya. 5 menit untuk dua-duanya. Ya, 5 menit ya. Nanti saya tunjuk random ya, sambil absen. Coba deh, saya ulangin sambil tulis ya di sini ya. Kalau mulai dari I, berarti kan Q-nya I. Nah, Q-nya I. Kemudian ternyata dapat A. Ya. Sudah habis, maka I-nya dihapus, dicetak. Kemudian dari A ini dapat B sama F. Ya. Sudah kan? B sama F dapat. Maka setelah itu A-nya di DQ sambil cetak. Kemudian setelah itu dapatlah B. B, C sama E. Sudah habis, maka B-nya di DQ, cetak. Sekarang dari F. F ini dapatnya G. Ya kan? Kemudian sudah habis, maka F-nya DQ cetak. Kemudian setelah itu C. C di NQ, B sudah, E sudah, D berarti.
Ya. Setelah itu C-nya sudah di DQ cetak. Kemudian setelah itu E. E ini tadi sudah semua ya. C, G sudah kan? Maka E-nya di DQ cetak. Setelah itu G. G ini tadi E sudah, D sudah, F sudah. Berarti G-nya di cetak, DQ kemudian cetak. Setelah itu D, D yang belum di sini H. Setelah itu habis E cetak. Ya, setelah itu H sudah semua, maka ini H. Ya, itu. Ada yang sama enggak? I, A, B, F, C, E, G, D, H punya UL sama. I, A, B, F. Oke, punya UL udah sama ya. Sekarang coba lihat punyanya Andre. Punyanya Andre itu I, A, coba. Punyanya Andre itu pertama I. Oke, masuk. Kemudian A ya. Kemudian A. Setelah itu I, A. I-nya diambil. Sini. Kemudian A itu dapatnya dia BE. Hah? Andre nggak mungkin BE kan? Ya, kemungkinannya BF ya. Punyamu nggak mungkin ya Andre ya. Coba kematis juga. Nah, kematis ya sama I, A, B, F. Oke. Setelah itu A-nya dicoret, cetak. A. Nah, tinggal B. Di sini Matis ambil setelah B itu G sama E. Nah, ini juga nggak mungkin Matis. Ya enggak? Kan dari B. BF ini. Ya, BF kan ini setelah A dicetak kan berdasarkan B dulu. Untuk Iya. masuknya. Masukin B. Punya Oh iya ya, Bu. Benar, D dulu saya. Iya, salah. dari Harusnya CE dulu ya, Bu. CE atau EC boleh dibalik. Iya, iya. Ya. Yang punya Galang mulai punya Herlambang coba. Punya Herlambang I, A, F. Oh, punya Herlambang I, A, F. I, A. Oh, punya Herlambang dibalik ya, I, F, B ya. Coba lihat yang punya Herlambang ya. I, A, ya, I-nya berarti udah kita A, ini setelah A dia F dulu, baru B. Ya, setelah itu A-nya EQ, zeta, kemudian mulai dari F. Berarti setelah F, nah kok malah E? Ya lambang. Kalau kamu urutannya FB, mestinya dapatnya G loh setelah ini. Kalau E, ini kan urutannya gini toh, I, A. Terus ya, A-nya F, B.
B. Oh Terus iya, harusnya G dulu. harusnya G kan? Kalau Iya, baru G, baru EC. Maaf, Bu, balik. G, kalau dapat G berarti kan sini F, baru B ini kalau mau diambil EC atau CE. Ya. Gitu. Ya. Terus lanjut ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Coba kita lihat kalau mulai dari B. Ya, galang ya, galang. Kalau mulai dari B. B itu B berarti bisa A, E, C. Oke. B, A, E, C. Setelah B, A, E, C dan sudah habis, benar ya? Maka B-nya dicetak. Maka mulai dari A. A ini dapatnya IF atau FI. Oke, IF. IF. Setelah itu A-nya habis. Cetak. Berarti berdasarkan E. E dapatlah G. Ya. Oke. Setelah itu E-nya dicetak berdasarkan C. C berarti D ya. Oke. Setelah D berarti C-nya dicetak. Kemudian C-nya itu sudah semua. Ya, betul ya. C-nya udah semua. Terus I, B, A, E, C, I, F-nya sudah semua juga. Berarti F-nya dihilangin. G, ya, G-nya udah hilang. Kemudian D. Nah, D ini berarti masukin H. Setelah itu baru D-nya, baru terakhir H. Ya, sama ya galangnya. Ini kalau mulai dari B. Oh, si Lucky nambahin mulai dari A. Nah, kita lihat BFS-nya dulu, mulai dari A. A. Kemudian I. Kamu apa? IFB. Oke. IFB. Maka pertama kali cetak pasti A. I nggak ada, berarti cetak I. Terus F. F ini pasti ke G. Oh, nggak mungkin cetak, Mas. Kan based on F. Ya, Lucky. Saya kira base dari B, Bu. Ambilnya nanti. Ini kan masih F, kan Q. Oh, iya. Oke, Bu. Ya. Sambil di ini ya, cermati ya teman-teman ya. F ini G. Berarti setelah itu cetak F. Kan tadi F sudah semua ya. Kemudian based on B. B bisa EC, bisa CE ya. Ini CE. Maka setelah itu cetak B. Hilang. Kemudian G. G yang belum apa? D. Ya kan? Masuk G. Kemudian C. C tadi sudah semua. Terus setelah itu E sudah semua. Terus setelah itu D ini H. Maka setelah itu D, H. Itu. Ini BFS kalau pakai mulai dari A. Coba yang DFS. DFS mulai dari A. Maka ini stack ya. A. Setelah itu, kalau ini pakai ini aja ya. A. B.
D, H. Oh, setelah itu di pop masih ada D, G, ya, E, C-nya udah, berarti ini di pop, balik ke G, F. Nah, ini F. A-nya sudah ya. Berarti dia di pop, balik ya, pop, balik sampai terakhir ke I. Oke. DFS ya. Oke, DFS-nya oke. Oke, sampai di sini. Jelas nggak? Kira-kira bikin programnya, Pi. Oke, enggak? Sebelum masuk ke looping, tadi ingat ya, stack-nya diinisiasi dengan vertex yang awal. Kalau tadi vertex awalnya I, ya berarti I. Kemudian setelah itu dari I, tadi kan cari yang adjacent, belum ditandai, bisa mana aja ya sebenarnya ya. Kalau kita pakai matrix, biasanya si looping. Tandai, cetak, terus di push. Ya kan? Kemudian ini di dalam looping, 2 dan 3 ini dalam looping. Loopingnya sampai stack-nya kosong. Jadi while-nya, while stack tidak kosong, itu di sini cari yang adjacent dengan vertex yang didapat tadi. Kemudian setelah dapat, yang belum ditandai, dicetak, terus masukkan ke stack. Kalau ternyata tidak dapat yang adjacent, artinya semuanya sudah ditandai, maka mestinya masuk ke sini kan, masuk yang 3. Maka stack-nya di pop. Kayak tadi ketika kita, oh ini sudah ditandai, maka berarti stack-nya di pop. Maka menuju ke vertex yang sebelum di pop tadi. Ya, bisa dibayangkan ya untuk bikin programnya ya. Sementara untuk BFS, ini juga tadi hati-hati dengan cetak dan ini ya. Ya, yang satu ini di luar looping, Q-nya dikasih vertex awal, kemudian 2 dan 3 ini di dalam looping. Loopingnya selama Q-nya tidak kosong. Nah, di dalam looping ini, vertex-nya di DQ, dapatlah vertex yang dipakai tadi sebagai penanda, kemudian nomor 3 ini looping. Sebelum looping, ditandai dulu, kemudian dicetak, baru setelah itu looping based on yang use vertex ini. Di looping, dimasukkan ke Q. Tapi tidak ditandai loh ya. Cuman di NQ aja dulu. Di loopingnya ini di NQ. Kalau sudah habis yang di NQ, maka dia looping. Looping dapatlah DQ lagi, vertex yang tadi sebelumnya. Ya. Kemudian hasil dari DQ tadi ditandai, kemudian dicetak. Kemudian berdasarkan yang tadi ditandai, yang sudah ditandai, di looping lagi, NQ lagi yang belum. Masukkan ke Q. Ya. Bisa dipahami algoritmanya.